B. Masuknya penjajahan, imperialisme, atau kolonialisme bangsa Eropa ke Indonesia. Topik pada pertemuan atau pada PowerPoint kali ini adalah berjudul Kedatangan dan Penjajahan Bangsa Eropa ke Indonesia, yang akan kita bagi lagi menjadi dua, yaitu kedatangan bangsa Belanda serta VOC dan penjajahan Belanda dan Inggris. 2. Kedatangan dan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Bangsa-bangsa barat yang pernah datang ke Indonesia adalah Portugis, Spanyol, dan Belanda. Portugis dengan tokoh-tokohnya antara lain Bartolomé Dias, Vasco da Gama, Alfonso de Albuquerque, de Abreu, dan Serrano. Spanyol dengan pelopor yakni Columbus, Magellan, serta Belanda yang dengan tokohnya itu Cornelis de Houtman dan Jan Huygens van Linschoten. Bangsa Belanda menjadi bangsa yang paling lama dalam melakukan praktik imperialisme dan kolonialisme di Nusantara. Tidak kurang dari ratusan tahun mereka menguasai kepulauan di Nusantara, mulai dari Jawa, Sumatera, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, dan Bali. A. Kedatangan bangsa Belanda. Pada tahun 1596, ekspedisi yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di Pelabuhan Banten setelah memulai keberangkatannya dari Pelabuhan Amsterdam pada tahun 1595. Ia datang dengan 4 buah kapal masing-masing bernama Tubken, Amsterdam, Mauritius, dan Hollandia. Setelah membeli cukup rempah-rempah, mereka meninggalkan Banten kembali ke negaranya. Setelah ekspedisi Houtman yang cukup berhasil, itu segera disusul dengan ekspedisi-ekspedisi lainnya. Ekspedisi kedua 1 Mei tahun 1598 dengan 22 kapal dari 5 perusahaan yang berbeda. Tapi karena kurangnya pengalaman, 14 kapal terpaksa kembali ke Belanda. 8 buah kapal lainnya dipimpin oleh Jacob van Nede, Van Heemskerk, dan Van Warwijk berhasil mencapai Maluku. Ekspedisi ini kembali ke negerinya dengan membawa banyak rempah-rempah. Angkatan ketiga bertolak dari Amsterdam pada bulan April 1599 di bawah pimpinan Van der Hagen yang berhasil mencapai Ambon dan mendirikan benteng Afar di sana. Setelah mereka gagal merebut benteng Portugis. Ekspedisi keempat di bawah pimpinan Van Eyck yang berangkat pada bulan Juni 1600. Setelah tiba di Maluku, ia memimpin armadanya menyerang Banda dan membangun benteng Nassau pada tahun 1607. 1. Masa VOC. Pada 20 Maret 1602, Kerajaan Belanda membentuk sebuah organisasi perdagangan bernama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC atau Persekutuan Dagang Hindia Timur. Kongsi dagang ini berkedudukan di Ambon, Maluku, dan terpilih sebagai Gubernur Jenderal adalah Peter Boone. VOC dibentuk dengan 2 tujuan, yakni sebagai berikut. A. Menghilangkan persaingan di antara sesama pedagang Belanda. B. Agar mampu bersaing dengan pedagang-pedagang asing lain, bahkan kalau bisa menghancurkan mereka. Pada mulanya, VOC merupakan organisasi yang mengurusi masalah perdagangan Belanda di wilayah Hindia Timur atau Indonesia. Dalam perkembangannya, VOC bertindak seperti sebuah negara. VOC mendapat wewenang dari pemerintah Belanda berupa hak oktroi untuk menjalankan kekuasaan. Selama hampir 2 abad lamanya VOC memonopoli perdagangan di Indonesia. Akibatnya, penderitaan dan kesusahan menerpa bangsa Indonesia. Sebaliknya, tidak sedikit keuntungan yang diperoleh oleh VOC. Namun, memasuki abad ke-18, VOC mengalami kemunduran disebabkan hal-hal berikut. A. Korupsi merajalela di kalangan pegawai VOC. B. Banyak pegawai tidak cakap dalam bekerja. C. VOC mengeluarkan biaya besar untuk peperangan. D. Persaingan dengan East India Company atau kongsi dagang milik Inggris semakin tidak sehat. E. VOC tidak mampu membayar hutang-hutangnya.
Pada akhir tahun 1789, utang VOC yang berjumlah 74 juta gulden bahkan meningkat mencapai 100 juta gulden. Akibatnya, kepercayaan terhadap VOC semakin hilang. Akhirnya, pada tanggal 31 Desember 1799, secara resmi VOC dinyatakan bubar. Bubarnya VOC menjadikan wilayah Nusantara dikuasai langsung oleh pemerintah Belanda. 2. Masa Daendels. Pada 28 Januari 1807, Daendels diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Sebagai Gubernur Jenderal, tugas utama Daendels adalah mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Selain itu, ia berkewajiban pula untuk memperbaiki nasib rakyat. Daendels membagi Pulau Jawa atas 9 daerah keresidenan yang disebut prefektur. Para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda di bawah prefek atau residen. Kebijakan lainnya adalah mengadakan pengerahan tenaga kerja rakyat secara besar-besaran untuk membangun jalan-jalan raya, benteng pertahanan, dan lain-lain. Sistem kerja rodi tanpa bayaran sedikit pun dilaksanakannya. Pembuatan jalan raya Anyar Penarukan banyak memakan korban jiwa. Berikut adalah peta Postweg atau jalan pos yang dibangun pada masa pemerintahan Daendels, yaitu dari Anyer ke Panarukan di Jawa Timur. Sifat dan sikap Daendels yang dianggap sebagai diktator tidak hanya menimbulkan kemarahan masyarakat, tetapi juga orang-orang Belanda. Akibatnya, pada tahun 1811, Raja Ludwig Bonaparte memanggil Daendels kembali ke Belanda. Daendels digantikan oleh Jan Willem Jansen, namun Jansen tidak lama di Nusantara karena bendera Prancis yang berkibar di Hindia Belanda hanya berlangsung 5 bulan untuk kemudian digantikan oleh Inggris. 3. Masa Raffles. Sebagai wakil pemerintah Inggris di India, Lord Minto kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai gubernur Hindia Belanda. Sebagai penganut HAM liberalis, Raffles mengadakan berbagai perubahan pemerintahan dan ekonomi. Dalam bidang pemerintahan, ia membagi wilayah Indonesia atas 4 wilayah gubernemen atau daerah administrasi, yaitu Malaka, Bengkulu, Maluku, dan Jawa yang dibaginya menjadi 16 karesidenan. Dalam bidang ekonomi, ia melaksanakan kebijakan ekonomi yang didasarkan pada prinsip ekonomi liberal, yakni kebebasan dalam berusaha dan perdagangan. Niat Raffles untuk meningkatkan kehidupan rakyat ternyata tidak berhasil. Hal ini disebabkan ekonomi masyarakat desa pada waktu itu belum memungkinkan petani untuk memperoleh uang sebagai pengganti hasil bumi. Selain itu, para bupati dan petugas lainnya banyak yang korup. Sekalipun demikian, usaha Raffles cukup berhenti karena berhasil mengurangi kekuasaan para bupati. Sesudah Raffles berkuasa, wilayah Nusantara berturut-turut dipimpin oleh John Vendel dari Inggris, Van der Kavelen dari Belanda, dan De Signis Belanda. Kepemimpinan mereka tidak lama. Sesudah itu, Van den Bosch menjadi penguasa baru Hindia Belanda. 4. Masa Van den Bosch. Tugas yang diemban Van den Bosch cukup berat, yakni mencari cara untuk mengisi kas keuangan negara Belanda yang pada saat itu dalam kondisi tidak baik. Usaha yang dilakukan oleh Van den Bosch adalah meningkatkan hasil produksi tanam ekspor dengan memperlakukan sistem Kulturstelsel atau tanam paksa. Kulturstelsel sebenarnya tidak terlalu memberatkan rakyat. Bahkan Van den Bosch sendiri mengatakan bahwa bila seseorang mau menggantikan kewajiban membayar pajaknya dengan bekerja selama 66 hari dalam setahun, maka kewajiban membayar pajak dianggap lunas. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, sistem itu mengandung banyak penyimpangan yang sangat memberatkan rakyat. Sistem tanam paksa dan akibat penderitaan yang ditimbulkannya mengundang protes dari berbagai pihak, termasuk dari sebagian orang Belanda sendiri.
Beberapa orang Belanda yang turut merasakan penderitaan rakyat Indonesia antara lain adalah Baron van Hövell, Edward Douwes Dekker, Nieuwenhuis, dan C.Th. van Deventer. Latihan untuk pertemuan kali ini adalah sebutkan hak oktroy atau hak khusus yang dimiliki oleh VOC. Nanti jawabannya kalian kirim pada Classroom dan pastikan pada pojok kanan atas kalian menuliskan identitas kalian masing-masing.